Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai 13. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya orang tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka semua berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel, dahulu kala nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat. Mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku melipat gandakan keturunannya dan memberinya Ishak. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Esau kuberi pegunungan Seir sebagai miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa dan Harun dan memukul Mesir dengan tulah yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kalian keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kalian sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan pasukan berkuda ke laut Teberau. Sebab itu, mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Maka ia membuat kegelapan antara kalian dan orang Mesir dan mendatangkan air laut atas orang Mesir, sehingga tenggelamlah mereka. Dengan mata kepalamu sendiri, kalian telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu, kalian lama tinggal di padang gurun. Aku membawa kalian ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kalian, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kalian menduduki negerinya, sedangkan mereka kupunahkan dari hadapanmu. Ketika itu Balak bin Sipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kalian. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun malahan memberkati kalian. Demikianlah aku melepaskan kalian dari tangan Balak. Setelah kalian menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, maka para warga kota itu berperang melawan kalian, dan juga orang Amori, orang Feris, orang Kanaan,
orang Het, orang Girgasi, orang Hewi dan orang Yebus. Tetapi mereka semua kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Kemudian aku melepaskan tabuhan, mendahului kalian, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depan-Mu, seperti aku telah menghalau kedua raja Amori. Sungguh, bukanlah pedang-Mu dan bukan pula panah-Mu yang menghalau mereka. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kalian peroleh tanpa bersusah payah, dan kota-kota yang kalian duduki tanpa membangunnya. Juga kuberikan kepadamu kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang kalian makan buahnya, meskipun bukan kalian yang menanamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 19 ayat 3-12. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepada Yesus, "Jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Bukan mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina." Maka murid-murid berkata kepada Yesus, "Jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin." Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah rendah hati. Membangun sebuah keluarga bukanlah sesuatu yang mudah. Perkawinan sejatinya memiliki tujuan yang mulia. Akan tetapi tujuan itu seringkali tidak tercapai karena berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup yang tidak dapat terelakkan dan diselesaikan, yang kemudian mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga. Menarik apa yang diungkapkan Yesus dalam bacaan ini sebagai tanggapan terhadap pertanyaan dari orang-orang Farisi tentang perceraian. Yesus mengungkapkan sesuatu yang sangat fundamental dan mendasar dalam diri manusia, yakni ketegaran hati. Ketegaran hati mengandaikan bahwa kita tidak mau membuka diri dan tidak mau mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Ketegaran hati hendak menggambarkan sikap membangun tembok untuk diri sendiri dan tinggi hati. Ketegaran hati mengandaikan orang yang tidak mau diatur dan dinasihati. Jika hal ini ada dalam diri kita, maka akan sangat mengancam keutuhan kehidupan rumah tangga. Saudara-saudariku terkasih, menikah dan membangun sebuah rumah tangga adalah sebuah pilihan bebas dan keputusan bersama antara seorang pria dan wanita dengan dasar cinta. Konsekuensinya mereka mempunyai tanggung jawab untuk mengusahakan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangganya. Hal yang selalu diingat dan disadari bahwa tidak ada keluarga yang benar-benar lepas dari persoalan dan masalah. Akan tetapi, persoalan dan masalah yang dihadapi bukanlah sebuah batu loncatan untuk berpisah. Ingatlah bahwa kita tidak sendirian dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dan tidak hanya kita yang mengalami persoalan dan masalah ini. Ada banyak orang yang juga bergumul dengan persoalan dan masalah yang sama. Akan tetapi, mereka masih bisa bertahan dan berjalan sambil bergandengan tangan untuk menemukan kebahagiaan. Ketahuilah, tidak ada persoalan atau masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Oleh karena itu, kerendahan hati menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diusahakan dalam kehidupan rumah tangga. Berjalanlah selalu dari Bunda Maria untuk menyimpan segala perkara di dalam hati dan merenungkannya, sehingga kita bisa menemukan makna untuk sebuah keluarga yang lebih baik. Semoga demikian. Amin.